Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Indra Al-Fatih. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang makna dalam setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini ada di bab 2 semester 1 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 9. Oke, langsung saja kita simak videonya. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan maupun perikeadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Dalam alinea pertama ini juga mengandung nilai subjektif, yang dimana di dalam alinea pertama ini memuat aspirasi bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Alinea pertama ini juga menjadikan landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, tidak hanya penjajahan antar bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan itu dapat dimiliki dalam diri manusia. Di dalam alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia, yaitu para pahlawan-pahlawan. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mengantarkan negara kita menuju cita-cita nasionalnya, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka mengandung arti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Satu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam berbagai hal, seperti semboyan ita bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya
Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara negara dengan warga negara, serta warga negara dengan warga negara dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripaya perjuangan bangsa Indonesia saja, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadikan kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajah. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia sebagai berikut. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang diraih atau dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujudlah cita-cita nasional. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
memuat dasar negara yang tercantum pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional Pancasila sah berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada setiap alinea-alinianya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Indra Al-Fatih.